kesalahan yang baru aku sadarin di usia 25 tahun. 你微微一笑，蝴蝶为你倾倒，礼貌几秒，不知道该干嘛。浮生迎人风月，桃花映夜宵。 Halo, aku Niansa dan selamat datang di playground aku buat yang baru pertama kali datang di channel ini. Channel ini membahas mengenai keuangan bisnis online, edukasi, self-development, dan hal-hal yang membantu kamu untuk selalu bertumbuh. So, buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow aku di Instagram Niansa dan TikTok di niansa.id. So, kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi untuk video kali ini aku akan membahas mengenai 5 kesalahan yang baru aku sadarin di usia 25 tahun dalam rangka mungkin teman-teman yang saat ini itu mengalami yang namanya quarter life crisis. Dan 5 kesalahan ini aku share ke teman-teman semuanya, dan mungkin yang nonton itu masih belasan tahun atau bahkan awal 20-an, aku berharap bahwasannya konten ini tuh bisa membuat kamu tidak melakukan kesalahan yang sama dengan aku, atau mungkin buat kamu yang pernah melakukan kesalahan yang sama buat aku di usia yang jauh lebih muda, kamu bisa tersadar penuh dan mungkin melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Aku yakin banget video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi untuk kesalahan yang pertama adalah aku tidak punya yang namanya tujuan atau goals, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Aku selalu merasa bahwasanya aku tuh mencoba banyak hal, kemudian juga berusaha lebih keras atau mungkin berlari lebih jauh, tetapi aku selalu ngerasa bahwasanya aku itu stuck di tempat yang sama. Melihat teman-temanku dulu itu mereka udah bisa mencapai apa yang mereka mau, mereka sudah mencapai banyak hal yang mereka inginkan, tetapi aku ngerasa bahwasannya aku stuck di tempat yang sama. Ternyata polanya adalah karena aku tidak memiliki tujuan lebih awal dibanding mereka. Aku selalu melakukan banyak hal, tetapi pada kenyataannya aku selalu berputar-putar di tempat yang sama. Dan itu menjadi bumerang buat aku sendiri. Makanya buat teman-teman di luar sana, cobalah menetapkan tujuan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau kamu sekarang itu nggak tahu kamu tuh pengen jadi apa, mau ngapain di masa depan, cobalah buat tujuan sesederhana mungkin. Misalnya mungkin menentukan kuliah di mana, jurusan apa, dan kenapa. Setidaknya tujuan kecil yang kamu buat dan kamu pikirkan untuk diri kamu sendiri itu akan membantu kamu untuk membentuk suatu tujuan yang jauh lebih besar. Dan ketika kamu sudah mencoba mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tujuan yang kamu buat sendiri, kamu akan lebih mudah untuk membuat keputusan yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar juga, dan tentunya akan memberikan manfaat ke hidup kamu. So, buat kamu yang masih belasan atau mungkin awal 20-an, yuk tentukan tujuan kamu mulai dari sekarang. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah mengikuti arus dan mendengarkan omongan orang lain. Mungkin aku baru menyadari hal ini itu ketika aku memasuki quarter life crisis, dimana mungkin aku ngerasa hilang arah, ngerasa nggak punya tujuan, aku ngerasa stuck di tempat yang sama, aku ngerasa kesepian, dan aku ngerasa bener-bener nggak tahu gitu loh apa yang aku lakukan selama ini di akhir tahun 2024 kemarin, atau mungkin di akhir umurku di 24 tahun. Ternyata aku baru sadar bahwasanya untuk segala sesuatu yang aku lakukan pada saat itu, karir aku yang aku tempuh, pendidikan yang aku tempuh sebelumnya, dan hal-hal yang aku lakukan itu kebanyakan bukan buat diri aku, tetapi untuk orang lain. Entah itu mungkin untuk orang tua, entah itu mungkin untuk teman seangkatan, atau entah mungkin itu untuk lingkunganku. Aku terlalu banyak melakukan sesuatu itu bukan sesuai dengan tujuan aku. Ya kan, tadi mungkin karena aku tidak mempunyai tujuan yang jelas dari awal. Tetapi beda lagi ketika nantinya tuh orang tuh sudah punya tujuan, itu pasti orang akan jauh lebih mudah untuk tidak mengikuti arus orang lain atau mungkin tidak mendengarkan omongan orang lain. Karena mungkin aku tidak pernah
punya tujuan yang jelas, makanya aku terlalu mudah untuk mengikuti omongan orang lain atau mungkin mengikuti arus yang ada. Dampaknya itu apa? Dampaknya adalah ketika kita mungkin beberapa tahun setelahnya, kita mungkin menyadari dan kita mungkin ngerasa bahwasanya tidak ada yang ingin dikejar dari sesuatu hal yang kita lakukan karena kita dari awal tidak tahu esensinya, dan ternyata itu adalah hal yang memang berbeda dengan tujuan kita, dan pastinya itu menjadi bumerang diri kita sendiri. Kita selalu sering dan selalu untuk memiliki kewajiban menyenangkan orang lain, dan kita selalu lebih mendengarkan orang lain dibanding mendengarkan isi hati kita, dan akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang kita repotkan sendiri karena kita tidak tahu hal yang kita lakukan. Kita hanya selalu mengikuti orang lain, keputusan kita selalu bergantung dengan keputusan orang lain, yang kita lakukan sesuai dengan pandangan orang lain, padahal ketika kita mengikuti orang lain terus, kita akan kehilangan diri kita sendiri. So buat kamu yang masih umur belasan, jangan takut diomongin, jangan ngikutin arus, jadilah diri kamu, hidup untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang tua kamu. Dan jangan takut untuk menjadi berbeda. Ketika kamu punya tujuan yang jelas dan ketika hal yang kamu lakukan itu tidak pada umumnya, itu nggak apa-apa banget, karena itu membuktikan bahwasanya kamu itu unik dan kamu berbeda, dan itu adalah cara untuk kamu bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dibanding teman-teman lainnya. Kesalahan yang ketiga adalah terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Aku salah satu orang yang selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tidak memikirkan baik buruknya, tidak memikirkan resiko jangka pendek dan jangka panjangnya. Aku selalu berupaya untuk nyemplung terlebih dahulu dan pikirkan nanti. Padahal sebenarnya salah satu kemampuan penting yang sangat mempengaruhi hidup kamu adalah kemampuan mengambil keputusan. Karena tanpa kita sadari bahwasanya kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu, dan untuk segala hal yang kita sesalin hari ini itu adalah salah satu resiko yang kita ambil di masa lalu. So buat kamu yang masih belasan atau bahkan mungkin 20-an, cobalah untuk mengambil keputusan dengan kepala dingin untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Kamu bisa melakukan dengan cara yang pertama, kamu dalam keadaan rileks, tidak emosi, dan kamu bisa berpikir jernih. Yang kedua, kamu bisa tulis kelebihan dan kekurangan terhadap keputusan tersebut. Kamu juga bisa tuliskan biaya atau konsekuensi yang akan kamu dapatkan, dan terakhir adalah peluang atau kesempatan yang akan kamu terima ketika kamu mengambil keputusan tersebut. Insya Allah ketika kamu sudah melakukan beberapa hal di atas, dan ketika kamu mendapatkan keputusan terbaik, ketika kamu mendapatkan keputusan terbaik, itu adalah keputusan terbaik yang bisa kamu ambil. Dan ketika mungkin ada beberapa resiko yang belum kamu prediksikan ke depan, sebelumnya, itu ketika kamu jalanin itu tidak terlalu berat karena kamu sudah mempertimbangkan bahwasanya peluang atau kesempatannya itu jauh lebih besar dibanding kamu tidak mengambil keputusan tersebut. Nah gitu aja, jangan lupa untuk selalu mengontrol yang namanya emosi, karena emosi itu terkadang lebih banyak menjatuhkan kita. Kesalahan yang keempat adalah tidak berani mencoba dan tidak mengambil resiko. Aku selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi terkadang aku tidak mau untuk mengorbankan sesuatu. Mungkin untuk pengorbanan tenaga, pikiran, atau mungkin material itu adalah hal wajar, dan aku pun juga menyadari bahwasanya itu perlu dilakukan. Tapi terkadang aku tidak rela untuk menghilangkan salah satu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang lain. Jadi aku selalu berusaha untuk mendapatkan dua-duanya. Padahal kenyataannya adalah kita tidak bisa untuk mendapatkan dua-duanya sekaligus, apalagi itu yang sama-sama nilainya sama. Maka dari itu, mulai sekarang hal yang aku lakukan adalah aku harus lebih banyak untuk mencoba mengambil resiko dan berani untuk mengambil resiko, karena aku yakin banget untuk segala orang hebat di luar sana atau hal-hal besar itu biasanya dicapai dengan berbagai resiko yang kita jalani. Dan untuk anak-anak yang masih belasan atau mungkin 20 awalan, gak apa-apa banget ketika kamu punya mimpi besar, contohnya mungkin mau di kampus apa, kemudian juga pengen kerja di amanah, gak apa-apa banget, karena di usia sekarang itu adalah usia yang kita itu
bisa ngambil resiko sebesar-besarnya. Karena ketika nanti di usia 30-an kita tidak punya tenaga atau kita juga tidak memiliki kesempatan untuk mengambil resiko itu karena kita sudah memiliki tanggungan. Jadi nggak apa-apa banget kalaupun kamu sudah mengambil resiko tapi gagal, kita bisa mengambil pembelajarannya. Kesalahan yang kelima atau yang terakhir adalah aku tidak mau dianggap gagal, tidak mau dianggap jelek, tidak mau dianggap salah. Jadi untuk segala hal yang kurang mengenakan di aku biasanya itu selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Dan hasilnya adalah aku tidak belajar apa-apa. Dan itu adalah kesalahan sederhana yang sangat mempengaruhi hidup aku. Buat teman-teman yang mungkin pernah ngerasain di posisi ini, please deh kita kurang-kurangin. Karena beneran kalau misalnya kita itu gak mau dianggap salah, gak mau dianggap gagal, kita itu akan menjadi pribadi yang gak belajar apa-apa. Karena kita tidak pernah yang namanya legowo dan kita tidak pernah mengambil pembelajaran dari kesalahan tersebut gitu. Nah, sedangkan hidup itu tidak bisa berjalan seperti itu. Kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita selalu melempar kesalahan kita ke orang lain, dan kita pun juga tidak akan belajar apa-apa ketika kita itu melakukan kesalahan. Maka dari itu untuk dewasa ini aku benar-benar berusaha untuk segala kecerobohan, kekalahan, kesalahan itu aku harus menyalahkan diri aku sendiri. Bahkan semesta tidak akan aku salahkan lagi, karena menurut aku ketika aku menyalahkan keadaan dan kesalahan itu adalah salah satu atau mungkin hal yang memang aku tidak belajar apa-apa gitu loh. Karena segala keputusan yang aku buat itu adalah keputusanku, dan untuk segala hal yang terjadi itu adalah hasil dari keputusanku. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih berada di sini, yuk kita berubah bareng-bareng. Karena di usia kita sekarang, di usia 20-an, kita itu adalah manusia yang memang wajar sekali ketika kita tuh salah, kita itu gagal, kita itu tidak berhasil, kita itu mungkin tidak jadi apa-apa. Itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita itu belajar di setiap proses pendewasaan, karena itu adalah cara agar kita itu tumbuh dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita selamanya itu menyalahkan orang lain, ya semesta tidak akan berpihak sama kita karena kita tidak pernah belajar apa-apa. Tapi ketika kita itu berusaha untuk legowo terhadap kesalahan kita, kita jadi tahu, oh poinnya itu apa sih kesalahanku, dan kita tuh harus melakukan apa sih ke depannya. Terkadang ketika kita menyalahkan orang lain, kita hanya ngumpet aja di belakang orang lain, dan kita tidak mau melihat hal yang seharusnya kita pelajarin saat itu. Nah, itu dia 5 hal kesalahan yang baru aku sadarin di usia 25 tahun. Sebenarnya kesalahannya tuh banyak banget, tetapi mungkin ini adalah 5 hal yang sangat krusial yang sangat mempengaruhi hidup aku. So buat teman-teman yang rasa video ini tuh bermanfaat dan relate banget kepada hidup kalian, kalian bisa komentar dan kalian juga bisa request untuk video apa yang akan aku bahas selanjutnya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di Niansa, dan jangan lupa like video ini dan share ke teman kalian ya. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.